Kira-kira ada indikasi cicak buaya versi jilid 2 atau gimana? Saya paling tidak setuju ini. Ini kalau istilah buaya dengan buaya gitu. Bukan cicak buaya. Bukan buaya dengan buaya. Dengan ditetapkannya Febri sebagai tersangka, siapa yang paling diuntungkan? Yang jelas ya satu ya kan mereka-mereka yang kasusnya kemarin-kemarin diangkat oleh Febri, ya. Itu aja. Dan kemudian pihak-pihak yang selama ini berharap menjadi jaksa agung, Febri diakusasi agar dia tidak bisa jadi jaksa agung, agar dia tidak bisa melakukan proses korupsi lagi. Karena ini, ya kan, di belakang ini pasti ada oligarki yang gerak. Tapi tidak menutup bahwa Febri memang melakukan korupsi. Oh iya. Nantinya ketika kasus ini ditangani oleh kejaksaan, apakah akan berakhir dengan maksimal atau gimana? Harga sangat mahal yang harus dibayar oleh kejaksaan manakala perkara ini tidak ditangani dengan baik. Karena nggak bisa lagi melindungi FA, itu nggak bisa lagi. Melindungi FA nggak bisa, membatasi tersangka hanya 2 orang ini juga tidak bisa. Jadi masyarakat menunggu tersangka pasti harus bertambah. Kalau tidak bertambah maka tanda tanya besar. Saat aparat mengusut aparat, publik langsung bertanya, ini negara yang makin berani bersih-bersih atau koordinasi lagi krisis? Penetapan tersangka ex-Jampitsus Febri Ardiansyah memicu riuh narasi perang bintang antar institusi penegak hukum, Kejaksaan Agung, dan Polri. Padahal publik cuma peduli sama satu hal, siapa yang korupsi dan kemana uang rakyat dilarikan. Kira-kira bakal gimana ujungnya? Gua bikin lo paham dalam 10 menit. Nah, ini kan Bapak sempat mengkritik pelimpahan perkara di kejaksaan. Nah, mengapa menurut Bapak hal ini menjadi persoalan? Nah, apakah karena ini berpotensi menimbulkan konflik kepentingan dalam proses penuntutannya nanti? Kan kita tahu tersangka belum diperiksa, kemudian berkas belum jadi gitu. Nah, kemudian belum ada petunjuk apakah ini sudah dinyatakan diterima apa belum. Jadi bukan pelimpahan ini. Artinya prosedur yang benar itu harusnya diperiksa dulu, baru ditetapkan sebagai tersangka, baru dilimpahkan seperti itu, Pak. Itu prosedur pelimpahan, tapi ini bukan pelimpahan. Oke. Oke, kalau Bapak sendiri melihatnya hal seperti ini syarat dengan kompromi nggak sih, Pak? Kalau Bapak sendiri melihat? Kalau kompromi itu kita melihatnya dari sudut mana? Kalau mereka omon-omon, mereka berunding gitu, mereka mencari mana baiknya jelas. Pasti ada ini adalah suatu semacam pertemuan, perundingan yang kita nggak tahu ya antara Jaksa Agung dengan Kapolri, antara penyidik Polri dengan penyidik Kejaksaan. Pasti. Karena misalnya kami sudah nangkap ini, kemudian kami sudah menyita ini terkait dengan korupsi perkara batubara, terkait dengan korupsi perkara Asabri, terkait korupsi perkara Krakatau Steel. Ternyata tersangkanya adalah warga Anda dan dia petinggi Anda. Nah, gimana baiknya? Ini pasti mereka sudah omon-omon, ini sudah berunding gitu. Nah, kalau ya mungkin Pak Jaksanya bilang, ya kalau mau cepat pemeriksaannya di kami saja, karena kasus awalnya ada di sana gitu. Nantinya ketika kasus ini ditangani oleh kejaksaan, apakah akan berakhir dengan maksimal atau gimana? Karena sama-sama jaksa memeriksa jaksa atau gimana? Ya kita positif thinking aja, karena Jaksa Agung menyatakan bahwa akan menangani ini secara profesional gitu. Nah, ternyata profesional itu kan adalah akuntabel, terbuka gitu kan kepada publik, kemudian berdasarkan hukum gitu ya, kita percaya saja. Dan
harga sangat mahal yang harus dibayar oleh kejaksaan manakala perkara ini tidak ditangani dengan baik. Karena nggak bisa lagi melindungi FA, itu nggak bisa lagi. Melindungi FA nggak bisa, membatasi tersangka hanya 2 orang ini juga tidak bisa. Jadi masyarakat menunggu tersangka pasti harus bertambah. Kalau tidak bertambah maka tanda tanya besar. Nah, timbul pertanyaan, mengapa tanda tanya besar? Karena FA ini adalah melakukan tindak pidana korupsi dalam mengurusi perkara korupsi. Nah, kemudian ditemukan duit. Duit itu asalnya bukan dari FA kan. Kalau milik FA ya besar kemungkinan ya menjadi milik FA. Nah, asalnya dari siapa? Nah, itu yang harus diusut. Nah, asalnya dari siapa? Itulah yang nyuap. Dalam tindak pidana korupsi, penerima suap dan menerima suap itu adalah pelaku tindak pidana korupsi. Nah, itu yang harus dicari oleh penyidik kejaksaan. Polri telah memberi guidelines ya, sudah memetakan bahwa duit itu berasal dari tindak pidana korupsi batu bara, tindak pidana korupsi Krakatau Steel, tindak pidana korupsi Asabri. Nah, tinggal ketiga tindak pidana itu kan yang nangani kejaksaan kan dulunya kan. Ya carilah di berkas itu siapa yang kira-kira nyuap sehingga dia tidak menjadi tersangka, sehingga dia tidak menjadi terdakwa dan tidak dihukum. Akan gampang carinya kan. Nah, kalau Polri yang nanganinya kan Polri masih harus pinjam berkas itu, ngecek itu kan agak panjang, butuh waktu. Tapi kalau jaksa kan enggak, sudah ada di meja mereka kok. Datanya lebih lengkap di sana ya Lebih Pak ya? lengkap, memang di situ. Saya mau menggarisbawahi tadi Bapak bilang pelakunya tidak mungkin hanya FA. Ya minimal tambah 3 lagi, minimal itu udah kecil Minimal tambah sekali. 3 tersangkanya. Iya, karena perkara awalnya 3 ya. Iya. Batu bara, Krakatau Steel, dan Asabri. Minimal 3. Dan kalau prediksi saya lebih dari 3. Jumlahnya dari 3 perkara itu yang tersisi bisa 10 gitu ya, tambahnya lagi. Dan itu semua ada di berkasnya di kejaksaan. Tidak sulit itu carinya. Oke Pak Sri Rajasa, Anda kan menilai polemik yang menimpa Febri Ardiansyah ini syarat nuansa politis. Nah, apa indikator paling kuat yang membuat Anda sampai punya kesimpulan itu? Nggak sulit sih ya untuk apalagi kalau kita lihat proses daripada penegakan hukum ini, di mana polisi ya kan belum memeriksa Febri sudah dialihkan kepada kejaksaan. Ini kan satu proses hukum yang melanggar hukum. Ini namanya unlawful proses. Dari sini kelihatan bahwa ya kan Febri itu ya kan hanya untuk diamputasi. Urusan korupsinya nanti belakangan. Febri diamputasi agar dia tidak bisa jaksa agung, agar dia tidak bisa melakukan proses korupsi lagi. Karena ini, ya kan, di belakang ini pasti ada oligarki yang gerak, pasti ada mereka-mereka yang kasusnya sekarang diangkat di kejaksaan. Pak, siapa yang punya kepentingan mengamputasi Febri? Ya, banyak lah. Pertama, ya kan, kepolisian sendiri. Yang terakhir ini banyak diungkap kasus-kasusnya, BGN, ya kan. Kemudian beberapa investor tambang ilegal yang di belakang juga ada polisi, dan juga tidak lepas dari ada geng Solo yang kekhawatiran karena beberapa kasus seperti Pertamina itu menyasar kepada nama Joko. Dengan ditetapkannya Febri sebagai tersangka, siapa yang paling diuntungkan? Yang jelas ya satu ya kan mereka yang kasusnya kemarin-kemarin diangkat oleh Febri, ya, itu aja. Dan kemudian pihak-pihak yang selama ini berharap untuk jadi Jampisus, menjadi Jaksa Agung. Tapi tidak menutup bahwa Febri memang melakukan korupsi? Oh iya, tidak tertutup kemungkinan itu terjadi, gitu loh. Nah, jika memang ada kepentingan politik yang kental dalam kasus ini, apa dampaknya kepada kejaksaan? Yang jelas bahwa ini sangat terpukul sekali ya kejaksaan, bahwa selama ini mereka begitu kerasnya menghadapi persoalan korupsi, tapi ternyata di dalam, di jantungnya langsung ya kan mereka adalah juga bagian daripada pelaku korupsi. Jadi citranya udah rusak. Dan ini hasil tahu aja, mungkin juga ini kan akan juga tersangkut kepada Jaksa Agung, gitu loh. Pak, mungkin Bapak bisa jelasin siapa sih sosok Febri ini, Pak? Maksudnya di belakang Febri ini ada siapa? Yang jelas begini ya kan, Febri punya kedekatan dengan Hasim dan loyalitas Febri sekarang ini kepada Prabowo.
Dulu iya kepada Jokowi, tapi begitu terjadi perubahan ada kekhawatiran nih kelompok geng Solo. Itu aja. Gimana Bapak melihat ujung dari kasus ini? Nggak, Bakal gimana? nggak akan untuk mengungkap kasus korupsi. Ya, yang jelas endingnya adalah Febri diamputasi selesai. Tidak ada lagi kekhawatiran pihak-pihak tertentu karena Febri tidak punya lagi kesempatan untuk jadi jaksa agung. Selesai di Febri? Iya, coba aja lihat. Karena kalau Febri diungkap, ya kan, panjang urusannya. Banyak pihak yang pasti terlibat. Artinya keberadaan Febri saat ini memang sengaja ditutupi? Iya, karena gini ya, kita lihat dari barang-barang atau uang yang disimpan di Febri, itu tidak mengurang, itu barang bukti. Dan bisa kemana-mana itu. Itu apakah semua milik Febri? Apanya? Barang bukti yang disita? Yang pastinya, apapun persoalan, Febri harus bertanggung jawab, karena itu ada di rumahnya. Gitu aja. Bagaimana menurut Bapak penetapan tersangka Febri Ardiansyah tanpa pemeriksaan ini Pak? Ya Nantinya? jelas batal itu secara hukum loh ya, cacat dan otomatis batal demi hukum. Karena apa? Sebelum KUHP baru tahun 2025 ada putusan Mahkamah Konstitusi untuk menjadikan seseorang tersangka harus diperiksa dulu sebagai saksi. Itu loh. Tanpa itu bahkan kemarin di Karanganyar Raja seorang kepala dinas yang disangka pungutan liar menang pra peradilan karena apa? Hari yang sama penyidikan dan hari sama juga penetapan tersangka. Berarti kan belum, ini persis ini. Febri kan juga sama penyidikan hari Rabu terus Kamis sudah penetapan tersangka kan gitu kan, dan belum dipanggil sebagai saksi. Nah, itu sebenarnya sudah cacat, tanpa pra peradilan pun harusnya cacat. Nah, Ini kan terkait dengan adanya pelimpahan di tengah jalan istilahnya ya tanpa P21. Nah, apakah ada juga yang menyebut ini sebagai bentuk kompromi politik nih demi menjaga stabilitas dan wajah penegakan hukum? itu pasti 1000% kalau itu. Ya kan apapun kegaduhan dan saya pun sebenarnya juga tidak nyaman. Ini harusnya murni hukum, tapi kan lebih besar kegaduhannya. Hukumnya baru geledah aja sudah hukumnya di luar hukumnya sudah berkeliaran isu ini bahwa pertandingan antara ini bongkar ini, bahkan isu sampai urusan kekuasaan akan nyari logistik untuk Pilpres tahun 2029 segala macam sampai begitunya begitu loh. Dan saya pun mohon maaf ya tidak nyaman juga sebenarnya itu. Jadi ini dari satu sisi saya tetap secara teori dan secara hukum ini adalah melanggar KUHP, menabrak KUHP, tidak sah pengalihan ini, penetapan tersangka tidak sah, tapi bahwa kemudian Presiden kemudian mengambil alih dan memerintahkan kira-kira gitu, mengarahkan lah ditangani oleh kejaksaan dan kemudian dikembalikan ke ranah hukum, kira-kira gitu, supaya tidak, kalau tetap polisi, ini kan tetap dianggap pertarungan bintang, pertarungan jenderal, pertarungan antar dua lembaga, meskipun ini sama-sama oknum lah kira-kira kan gitu, tapi kan tetap akan kental itu. Maka ketika dipindahkan ke Kejaksaan Agung, ya udah mari kita kawal Kejaksaan Agung jangan sampai dihentikan penyidikannya atau dihentikan penuntutannya atau jangan sampai deponering, ditutup demi kepentingan umum kan gitu. Mereka bisa aja kan iri, lo dulu Abraham Samad, Bambang Wijayanto, Samad Bibirianto, Chandra Hamzah dapat deponering kok gini kok juga enggak gitu. Nah makanya sekarang harus, kalau ini saya memohon kepada Presiden untuk memastikan ini tidak dideponering, karena masyarakat akan jengkel betul kalau nanti dideponering, karena ini supaya tahu, jangan-jangan kalau deponering kan tuduhannya kembali kepada polisi bahwa mengada-ada. Tidak ada kasusnya, tidak ada buktinya, tidak ada korupsinya. Uang itu memang uang titipan misalnya kan gitu kan. Sehingga ini menjadikan penegakan hukum kita tidak pernah akan tuntas dan pemberantasan korupsi tidak pernah maju-maju kalau itu dilakukan. Kira-kira ada indikasi cicak buaya versi jilid 2 atau gimana? Saya paling tidak setuju ini. Ini kalau istilah buaya dengan buaya gitu. Bukan cicak buaya. Bukan, buaya dengan buaya. Berarti nextnya kejaksaan tetap menyidik kasus Jampitsus dan juga kasus MBG-nya lanjut Pak? Iya, justru begitu. Justru harus kejaksaan membuktikan dirinya mampu menangani dua-duanya. Kalau memang siapapun yang terlibat, sebenarnya kan misalnya kalau dianggap tidak adil, pada saat hari yang sama kasus MBG juga menetapkan tersangka dari TNI yang pangkatnya sama bintang 1 juga. Itu loh, sebenarnya kan adil. Memang ada kaki tangan dari tersangka Sony, ada dugaan lah ya, tersangka Busung, terus tersangka Dadan. Ini kan ada memang proses itu, seperti kalau tender itu kan dari pengguna anggaran, bawahnya kuasa pengguna anggaran, bawahnya lagi pejabat pembuat komitmen, bawahnya lagi bendahara, bawahnya lagi pengawas, kan gitu. Ini kalau memang terjadi dugaan proyek fiktif atau proyek yang dimakap gila-gilaan seperti motor listrik, maka semuanya bisa diproses.
pemborongnya juga diproses. Ini kan belum juga, pemborongnya baru komisaris, malah direkturnya belum. Memang tugas kejaksaan harus menuntaskan ini semua, siapapun yang terlibat dari proses, dan yang menyangkut orangnya pun, itu dalam kasus Pak Febri juga harus diproses. Siapapun yang jadi kaki tangan bagi yang menikmati segala macam. Ini kan masih 2 orang. Saya tidak yakin kalau 2 orang. Artinya ini tidak akan berhenti di Febri ya, akan ada oknum-oknum lain yang juga dinilai terlibat. Ya harus, itu wajib. Dikhawatirkan jika jaksa menangani, maksudnya kejaksaan menangani jaksa, maka konflik of interest-nya itu akan kuat sekali. Nah, bagaimana dari Komjak sendiri akan memberikan arahan ataupun batasan-batasan agar itu tidak terjadi? Kita sampaikan ada 2 hal. Yang tersurat tadi adalah sebisa mungkin, bahkan bukan sebisa mungkin, penyidik yang menangani nanti adalah termasuk penuntut umum, orang-orang yang tidak ada kaitannya pekerjaan. Artinya bukan bekas bawahannya? Ya, bukan bekas bawahannya yang bersangkutan. Dan sepertinya usulan kita juga diakomodasi, semoga saja diakomodasi oleh kejaksaan. Sebagian besar nanti penyidik, kemarin kita dapat kabar adalah dari WAS, dari pengawasan. Dan jaksa itu kebetulan kan PLP-nya juga dari WAS kan? Iya, betul. Nah, itu satu. Yang kedua, secara tersirat tentu sekalipun ini adalah dari bidang yang lain ya, yang secara tersurat tidak terkait, tetapi apapun itu nanti juga ya tidak ada pesan-pesan khusus itu. Jadi memang teman-teman itu yang melakukan penyidikan dan nanti penuntutan, yang di pundak mereka itu bukan hanya beban mereka sendiri, tetapi juga sekarang ini kan beban institusi kejaksaan lagi disorot betul ya. Ini kan ada kemarin itu rame soal pemindahan berkas dari polisi ke jaksa. Nah, apakah hal ini dinilai wajar? Karena kita tahu Prof. Mahfud MD bilang tidak ada di KUHP, di KUHAP, dan aturan bersama dari sesama penegak hukum. Ya. Pak Mahfud khawatir, wajar, dan banyak orang seperti Pak Mahfud punya kekhawatiran itu wajar-wajar saja. Tapi kalau yang harus kita lihat adalah satu begini, kalau tidak diatur, itu juga yang disampaikan Prof. Mahfud ya. Kalau tidak diatur dan tidak dilarang, berarti kan juga diperbolehkan. Ya kan? Dan dalam KUHAP tidak ada larangan itu. Memang ini proses pertama kali ya, setidaknya dalam KUHAP baru itu ya. Dalam KUHAP baru itu proses pertama kali yang kita semua juga mencari bentuk ya, mencari bentuk yang ya dimanapun ya, misalnya ini tahapannya adalah penyidikan dilakukan kepolisian tanpa dialihkan pun nanti juga dilimpahkan yang menuntut teman-teman jaksa juga kan. Iya sih, ujung-ujungnya emang di persidangan ada dia jaksa. Serahkan ke KPK, yang nuntut juga jaksa-jaksa di KPK. Jadi ya artinya bukan berarti yang saya pakai kalimat yang Prof. Mahfud sampaikan juga, pernah sampaikan sesuatu yang tidak terang dilarang berarti kan itu juga diperbolehkan. Nah, itu satu, tapi bukan berarti kemudian dengan tidak adanya larangan itu kita diem-diem baik, kan juga nggak gitu kan. Ya harus kemudian kan kita tetap dikawal ya. Ya, dikawal. Yang ngawal bukan hanya tentu Komisi Kejaksaan. Kekhawatiran publik itu sebagai obat lah menurut saya. Ya memang pahit, tetapi itu harus jadi masukan. Esensi dari self-cleaning state adalah keberanian untuk mengoreksi diri dan bukan ajang pamer kekuatan siapa yang paling bersih. Dua institusi, baik Kejaksaan Agung maupun Mabes Polri, tidak boleh saling mengunci karena tidak sehat untuk penegakan hukum ke depan, terlebih ada rakyat yang masih butuh rasa keadilan dan juga rasa aman.